2023, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, selain Hari Kanker Sedunia di tanggal 4 Februari kemarin, juga kita peringati sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Dan Hari Persaudaraan Manusia Internasional ini diperingati setiap 4 Februari yang jatuh pada hari Sabtu kemarin. Selamat pagi Pak Bangun, salam sehat pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk Admira dan selamat pagi juga untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Makasih. Iya, Pak Bangun, kemarin kita memperingati Hari Persaudaraan Manusia Internasional 2023. Kalau tadi juga beberapa pendengar kami yang masuk di pagi hari menyatakan bahwa memang ini perlu kita peringati bersama bagaimana kembali membangkitkan nilai-nilai persaudaraan, harmonisasi kehidupan sesama manusia dan juga implementasi nilai-nilai moralitas yang saat ini mulai terkikis seperti itu, Pak Bangun. Ya. Halo? Ya, silakan Pak Bangun. Jadi begini, kenapa setiap momen-momen tertentu dibuat oleh khususnya PBB ya, sampai membuat peringatan Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Belum lama kan, kalau nggak salah November tuh Hari Toleransi ya. Nah, tujuan peringatan ini setidaknya kan dia menjadi trigger. Bagaimana kita selalu mengingat dalam kehidupan kita yang beragam, yang plural dan penuh yang tanda kutip cenderung konflik jika tidak dikelola secara kemanusiaan. Karena setiap manusia kan pasti ada ambisi untuk mengembangkan dia lebih besar daripada yang lain. Nah, ini yang harus dijaga keseimbangannya. Makanya tujuan dari peringatan Hari Persaudaraan Manusia ini harus kita maknai. Pertama, kita sebagai manusia pasti mempunyai perbedaan manusia satu dengan yang lainnya. Antar bangsa juga demikian, baik ras dan sebagainya. Dan juga golongan agama dan sebagainya. Titik awal ini kan, kalau kita tidak salah dari berbagai literasi yang kita lihat kan ini dimulai ketika adanya dialog antara budaya dan agama yang kalau tidak salah itu dimulai yang mulia ketika itu Paus Francis dan dengan yang mulia dari imam besar di Al-Azhar ya, kota di Abu Dhabi. Nah, ini kan cikal bakalnya mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pasti cenderung konflik. Kalau tidak dikelola kata hubungannya. Karena manusia itu kan pasti secara kodrati dia harus dibangun silaturahmi, hubungan interrelasinya. Kalau nggak salah kita selalu bicara masalah antropologi dan sosiologis. Manusia itu hidup berteman. Nah, ini yang dimaknain mungkin. Jadi hidup berteman itu kan berkembang dari dinamika lingkungan yang mempengaruhi. Kita sudah masuk di abad yang setiap orang tidak bisa akan terlepas dari informasi yang tanpa dia ke dalam komunitas tertentu, dengan handphonenya, dengan jaringan internetnya, dia akan mengasup informasi-informasi yang tidak dikelola, jika tidak dikelola dengan literasi kebangsaannya atau literasi hakikat daripada budaya dan ajaran-ajaran agamanya, maka dia akan terkooptasi pada nilai-nilai yang membuat nilai-nilai konflik. Itu yang perlu kita maknai pertamanya. Jadi perlulah kita untuk mengarah bagaimana memudahkan perdamaian dan kita harus bisa memahami antar relasi umat beragama dan juga relasi budaya di setiap komunitas tertentu di belahan dunia ini. Jadi lebih sifat global gitu. Baik, Pak Bangun, sebelum kita lanjut kembali, kami hadirkan Oase Indonesia terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, Pak Bangun masih di ujung telepon bersama kami. Ya, baik. Pak Bangun, kalau dikatakan perbedaan, sebenarnya perbedaan ini kan adalah modal kuat ya untuk kita Indonesia ini untuk dimanfaatkan menjadi sinergi begitu. Tapi cara untuk merekatkan perbedaan ini seperti apa di Hari Persaudaraan Manusia Internasional ini, Pak Bangun? Nah, kita sebenarnya ini duluan kita sebenarnya daripada peringatan ini dibuat oleh PBB. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita itu begitu kita merdeka, kita sudah komit dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Bhinneka Tunggal Ika itu mengingatkan kita itu seperti tadi kata Pak Mahfud hasilnya, kita itu faktanya memang berbeda gitu. Jadi jangan juga menyamakan berbeda, tapi ambillah yang sama dari perbedaan. Apa itu? Itu tadi kita manusia ciptaan Tuhan yang memang berbeda. Nah, mensikapi ini Kementerian Lembaga Kami ini memperkuat adanya FKUB ya, Perhimpunan Umat Beragama. Dan tentu kan
bagaimana memperkuatnya? Dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun, memperkuat harmoni. Tadi Pak Mahfud juga bilang kan bagaimana membangun harmoni antara perbedaan ini. Sehingga tidak kita memperuncing perbedaan, tetapi mengambil persamaan dari perbedaan sebagai satu bangsa. Itu loh kata kuncinya gitu. Nah, sebagai kita manusia. Jadi tidak mengatakan kita juga yang paling baik dan paling benar budaya kita dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa nyambung toleransi di antara komunitas. Untuk apa? Ya untuk memajukan manusia. Di alinea, di sila kita jelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita jadi manusia yang beradab, menyesuaikan dalam lingkungan di mana kita berada. Sehingga kita ketika maju, kita membangun suatu keadilan sosial. Gitu. Pak Bangun, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia dan juga seluruh masyarakatnya. Tetapi dalam hal ini, bagaimana untuk tetap menumbuhkan rasa itu di dalam sanubari kita semua, walaupun berbeda, tetap satu begitu. Karena ini membangun harmoni, tentunya akan lebih bagus lagi dan indah lagi kalau memang semuanya sadar akan hal itu, begitu Pak Bangun. Jadi begini, kan kenapa dibilang kita diperingatkan tentang Hari Persaudaraan Manusia, bahwasanya manusia itu adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri dari mulai lahir sampai dia berakhir hidupnya. Makhluk sosial ya Pak ya? Makhluk sosial. Itu fakta dan setiap orang harus menerima itu. Artinya kita harus bisa saling berbuat, saling berbagi, saling kasih sayang. Kalau bisa bilang saling ada cinta kasih. Sehingga kita saling ini kan munculnya ketika COVID itu tahun 2021 itu ya. Makanya ini peringatan kedua yang kemarin itu. Yang pertama itu kan masih virtual antar tokoh-tokoh agama dan budaya dan LSM sebagainya secara internasional. Nah, bagaimana konkretnya untuk sampai kepada visi ini? Misi kita adalah bagaimana membangun forum silaturahmi antar anak bangsa. Bisa dialog-dialog antar, tadi Pak Mahfud menggambarkan moderasi itu ya. Jadi kita bagaimana membuka celah untuk saling bagaimana sih ini setiap hari jadi komplikkan, tetapi ini harus diperbaiki. Jadi membangun kebersamaan itu yang paling penting, kebersamaan dalam untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara, tidak untuk mencapai tujuan kelompok masing-masing. Itu yang saya resapi tadi dari Pak Wase, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dan kita Kemendagri juga di bawah untuk dalam koordinasi dengan Menko Polhukam. Jadi FKUB itu bagaimana lebih kuat di daerah. Pak Mendagri itu sudah menggerakkan semua kepala daerah untuk memperkuat kegiatan melalui penganggarannya. Karena sebelumnya itu kan dianggap hal biasa. Sekarang telah fokus itu kita. Jadi setiap penganggaran di daerah itu FKUB itu digerakkan untuk bagaimana membangun moderasi keberagaman tadi. Itu yang paling penting. Sehingga konkret, tidak dia hanya peringatan kita katakan kepada setiap elemen masyarakat. Tapi konkretnya bagaimana? Implementasinya Pak Bangun ya yang harus nyata dan jelas begitu ya? Iya, implementasi juga kan harus digerakkan oleh pemerintah karena dia terdepan dalam berbagai kebijakan. Itu yang saya merah. Baik Pak Bangun, kami undang pendengar juga ikut bergabung di pagi hari menjelang siang ini. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari pendengar kita. Silakan di 021-384-4545, 386-6712. Pendengar Anda bisa bergabung juga di 386-2375 dan juga di 352-3172. Kami masih berbincang bersama dengan analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wasbang Ditjen Polpum Kemendagri Dr. Bangun Sitohang MM. Anda bisa bergabung di Hari Persaudaraan Manusia Internasional yang kita peringati kemarin ya. Dan Pak Bangun, kalau saat ini kira-kira untuk bisa meminimalisir pemicu dari keretakan persaudaraan dan tetap memupuk persaudaraan antar perbedaan ini seperti apa kira-kira kalau di Indonesia di tahun 2023? Khususnya kita akan masuk ke pemilu 2024 dan juga di era digitalisasi yang makin marak saat ini Pak Bangun. Secara konkret semua itu tidak terlepas dari sifat kenegarawan dan keteladanan daripada para pemimpin. Pemimpin apapun itu, baik dia tingkat RT, RW, desa sampai dia pemimpin tertinggi. Karena hidup kita ini sebagai satu bangsa, ya khususnya Indonesia, itu kan kita cenderung paternalis ya kalau saya lihat ya. Kita kan masyarakat agraris ya, yang selalu hidup secara gotong royong, kebersamaan. Nah, pada motorik informasi ke publik itu, karena kan sekarang ini alat komunikasi kan sudah dimiliki hampir semua orang, baik di desa maupun di kota. Nah, bagaimana ketika menyampaikan statement yang sifatnya untuk menjaga kemajuan bersama dan persatuan Indonesia, dia jangan membuat analog-analog yang membuat persepsi sehingga kegaduhan. Kita bisa lihat sekarang di banyaknya hoax,
ada media di dalam katakanlah di YouTube informasi ternyata kan hoax gitu ya, tidak benar gitu. Kalau yang baca, yang dia tidak punya literasi kebangsaan yang mumpuni, ini yang membuat isu-isu yang merembet sampai ke bawah-bawahnya. Jadi diperlukan pusat informasi yang benar-benar terkelola dan tertata dengan baik, sehingga masyarakat menyerap informasi yang tidak membuat kegaduhan di masyarakat kalangan bawah atau menengah dan sebagainya. Khususnya kita menjelang 2024 ya. Benar. Bangunlah persatuan Indonesia dalam konkretnya kita saling terbuka informasi dan saling membangun komunikasi sosial yang tidak memperuncing konflik tapi mencari solusinya sehingga terbangun harmoni kebangsaan. Sehingga kita dengan itu menjadi manusia Indonesia yang utuh. Itu maksudnya. Baik, Pak Bangun, itu kan kalau dari sisi pemilu ataupun juga di era digitalisasi yang cukup berkembang ya. Tapi ada satu PR juga kita nih untuk generasi muda yang kalau kita lihat saat ini persaudaraan itu mungkin agak sedikit terkikis dengan kondisi adanya sibuk dengan diri sendiri begitu. Ada awareness itu sudah mulai kurang dengan kondisi digitalisasi saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya membangun literasi kepada generasi muda kita ini agar persaudaraan antar sesama manusia dan perbedaan ini bisa benar-benar mereka juga peduli akan hal tersebut, Pak Bangun? Nah, begini, belum lama itu saya juga pernah untuk menceritakan kenapa di saat kita menghadapi COVID tahun 2020-an sampai 2021 lah katakan puncaknya itu, kok tinggi gitu semangat kebersamaan, kepedulian, saling memperhatikan. Kenapa tinggi? Karena kita mempunyai kesamaan. Ya mereka itu saudara kita, makanya makna saudara manusia itu manusia gitu. Bahkan kita menolong, bahkan kita nggak kenal kita menolong lingkungan kita gitu. Nah itu bisa terjadi loh ketika musim pandemi COVID. Nah sekarang pasca COVID ya kita perkuat lagi hal tersebut. Jadi jangan itu hanya ketika ada insiden atau musibah sehingga kita kebersamaan. Kebersamaan itu sebagai manusia kita harus bangun dan untuk menuju kemajuan bersama. Dalam kondisi apapun, tetapi kalau misalkan dia dalam ranah-ranah hal-hal tertentu, kita harus sesuaikan dengan regulasi yang ada. Mungkin itu. Jangan memudar begitu ya Pak Bangun ya dengan kondisi pasca COVID seperti itu. Malah harus lebih dipupuk lagi sampai saat ini. Nah itu saya selalu bilang, merawat bangsa ini jangan sekali-kali kita melihat dalam aspek efisien saja. Saya selalu bilang begini, bangsa ini dirawat terus. Dan jangan pernah merasa rugi dengan biaya besar untuk merawat bangsa ini. Karena gini, kalau misalkan anak kita sakit nih, ada obat yang termahal, harus dibayar, beli obatnya. Tapi ada obat murah. Apakah kita dengan efisien pilih obat yang murah ini? Nah, yang mau saya katakan, janganlah bosan menganggarkan semua yang sifatnya mendukung untuk dalam rangka literasi kebangsaan. Ini pasca reformasi saya bilang sampai sekarang kita ini generasi Z dan milenial itu hampir 60% loh. Kalau salah generasi saya bilang generasi Z itu 27, sekian, milenial 25, sekian. Itu sensus penduduk 2020. Itu fakta data. Nah, bagaimana kita mau bermimpi untuk 2045 menuju generasi Indonesia 100 tahun merdeka? Jangan mimpi. Dari mulai sekarang kita sisihkan yang perbedaan memperuncing kita selama ini. Kita fokus sajalah bagaimana mengembangkan literasi kebangsaan di setiap sektor pekerjaan kita, dari mulai media massa, pemerintah, swasta, BUMN dan semuanya kompak semua. Kita harus rawat bangsa ini. Karena apapun kembang saja kalau nggak dirawat tiap hari kering kok. Ini manusia loh. Sistem pemikirannya. Karena saya berkali-kali bilang manusia itu dihargai bukan karena pangkat, jenjang, status sosialnya, tetapi adalah buah pikirnya, Mbak Mira ya. Buah pikirnya. Saya tidak pernah kenal Plato sampai sekarang, tapi pemikirannya saya kenal. Nah, pemikiran keindonesiaan ini dalam konsep literasi kebangsaan harus dibangun kepada generasi muda sampai kapanpun selagi kita masih Indonesia Raya. Berarti dalam arti konsep literasi kebangsaan ini dari anak-anak sebenarnya harus juga dimasukkan ke dalam kurikulum agar memang dari kecil itu sudah terpupuk rasa itu. Seperti zaman dulu kan ada PMP ya Pak ya. Bagaimana menolong orang, bagaimana peduli dengan orang. Nah ini yang kayaknya yang harus dibangun kembali begitu Pak Bangun. Dulu kalau nggak salah pramuka itu adalah cikal bakal bagaimana orang bisa menolong sesamanya dalam keadaan darurat dan bisa disiplin dalam tata kehidupan. Itu pramuka bagus. Terakhir ini kan dia kayak
agak melempem dikit meskipun sudah berolahraga lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Presiden selalu dalam untuk generasi muda. Jadi semua ini kita jangan menuduh si anu enggak. Kita semua tanggung jawab kita dari mulai keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Tapi kenapa saya bilang penting literasi wawasan kebangsaan? Ada 4 hal itu. Pertama, Pancasila. Hebat Pancasilanya, tetapi kalau dia tidak menerapkannya dalam konsep Kebhinneka Tunggal Ika, istilah tadi tidak ada perseroan manusianya. Sehingga muncullah istilah politik identitas dan sebagainya. Itu kan karena dia masih Pancasila saja. Tapi bagaimana konkretnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi norma, menjadi moral kaitannya. Untuk apa? Untuk Indonesia NKRI. NKRI harga mati, itu ya Pak Bangun ya. Baik, Pak Bangun terima kasih. Omongan itu, tapi itu harus kita konkret. Betul sekali, betul. Pak Bangun terima kasih atas waktunya bersama dengan Pro 3. Salam sehat, sukses selalu Pak Bangun. Ya, terima kasih, salam sehat. Ya, analis kebijakan ahli media bidang karakter dan wasbang Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bangun Sitohang MM.